Welcome back to my YouTube channel Sang Trio Perfume bersama gua Trio. Nah, bagi yang baru join di YouTube channel gua, please subscribe dan aktifin tombol lonceng sehingga kalian dapat notification kapan gua upload video yang terbaru. Dan bagi yang baru join, di YouTube channel gua ini kita bakalan ngebahas tentang wewangian, perparfuman, baik itu first impression, comparison, apalagi unboxing, dan apapun yang relate dengan parfum. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu blue fragrance dari series Dunhill, dan gue udah punya yang si Dunhill Driven. Ini merupakan parfum lelaki yang terbaru dari series Dunhill. Di sini gue udah dapat yang Eau de Toilette 100 ml, dan kartonnya itu kayak ada patternnya gitu guys. Jadi kayak abstrak mesin gitu, biru. Di bagian atas ada logonya doang, si Dunhill, bukan logo brandnya doang. Dan di bagian bawah seperti biasa, some ingredients, made in dia di mana, barcode, batch code, semua ada di sini. Nah, itu informasi dari karton. Sekarang mari kita unboxing dulu parfumnya sebelum kita sniff. Oke, mari kita unboxing, ditemanin Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Yap, selalu butuh gunting kuku buat open atasnya ini. Oke, sudah. Ini nggak gua bikinin video unboxingnya, kayak gini aja. Dan cara ini dia guys, mirip dengan botol Eau de Parfum, cuman beda warna aja. Kalau yang Eau de Toilette ini biru kayak gini, kalau misalkan yang Eau de Parfum itu kayak abu-abuan. Nah, dari presentasi bagian depan simple doang, Dunhill Driven udah, dan botolnya itu bulat. Ini aku yakin botolnya warna biru, itu ada gradasi juga, dari biru muda ke biru pekat legam. Untuk bagian bawah ada batch code seperti yang kita lihat. Batch code-nya di sini LE17. Sama dengan batch code yang ada di botol. Nah, kenapa kita harus menyamain batch code yang ada di karton dengan yang di botol? Nah, itu merupakan salah satu indikator yang menyatakan parfum kita ini original atau tidak. Dan untuk cap, ini plastik ya, lumayan berat. Ini kayak gear atau dinamo atau apalah, aku nggak paham kali, bergi gitu, sama kayak yang ada di kartonnya ini. Apa nih ya, gear ya. Nah, ini bukan magnetik, kalian harus klopkan sampai berbunyi tuh, itu tandanya kalian udah pasang dengan benar. Sedikit informasi, Dunhill Driven ini dikeluarkan oleh Alfred Dunhill, dan ini merupakan scent woody aromatic fragrance. Nah, apakah dia benar-benar blue fragrance or not? Kita cari tahu bersama. Dan ini di launching pada tahun kemarin, tahun 2021. Dan ini merupakan salah satu parfum terbaru juga. Oke, sekarang mari kita sniff dulu kayak gimana bau si Driven ini. Sprayer dia nggak jauh guys. Jadi kayak ini atomizer-nya langsung menyebar. Harus kalian dekatkan dengan pakaian atau kulit kalian. Untuk top notes first impression gua ngerasain adanya vibe yang sama dengan Desire Blue yang paling terkenal dari Dunhill. Ya, gua ngerasain itu. Tapi ini nggak ada lici-lici sama sekali. Kalau yang si Desire Blue ini gua ngerasain ada yang manis dari leci, dan itu prominent kali. Tapi kalau untuk Driven nggak ada. Tapi blue-nya gue dapat, fresh, yang aromatic fresh itu gue udah dapat. Dan sekarang mari kita ngomongin accords dia. Driven ini punya accords aromatic of course, woody, earthy, amber, green, animalic, fruity, and fresh spicy. Kalau di Desire Blue dia punya leci, kalau di Driven dia punya apel. That's why gue bilang ada nuance yang sama dari buah-buahan,
tapi ini tipikal buah-buahan yang sedikit berbeda. Leci itu kecut-kecut manis, apel di sini kecut juga tapi kayak yang sour, yang asam. Dan di top notes ini gue udah ngerasain juga adanya something yang spicy dan ada yang fresh dari citrusi. Kita tengok top notes, dia punya green apple, black pepper, and bergamot. Nah, jadi untuk spicy-nya itu datang dari si black pepper, tapi ini nggak spicy yang kayak menyengat hidung langsung ya. Ini spicy-nya tuh yang fresh. Bayangin spicy yang dicampur dengan citrusi. Jadi kalian bakalan ngerasain vibe yang pedas, tapi disiram dengan something yang sour yang segar, yang asam-asam segar. Nah, itulah kombinasi untuk top notes-nya. Dari top notes gue udah bisa bilang ya ini lumayan ke blue fragrance. Untuk middle notes dia punya juniper berries, orange blossom, clary sage. Nah, di hard notes ini dia taruh lagi something citrus asam gitulah. Di sini dia taruh orange blossom, dan orange blossom ini bisa dibilang dia tergolong ke white floral juga. Di middle notes kalian juga ngerasain adanya future herb, something yang berbau-bau herb itu yang berasal dari clary sage, dan ini menambahkan nuansa yang lain lagi dari si parfum ini. Di sini dia ada kayak semilir lavender juga ada buat cium, tapi ya ini nggak ada lavender sama sekali. Tapi pas nyampe middle notes kalian bakal ngerasain ada semilir lavender. Oke, untuk base notes ini merupakan yang kemaskulinannya keluar. Ada amber, vetiver, and wood. Di sini ada teak wood. Jadi untuk base note kalian ngerasain ini lebih ke woody, lebih ke amber, something sweet, dan lebih ke warm yang datang dari si vetiver. Jadi kalian pas udah nyampe 1 jam, ini kayak apa ya, gue mulai nyaman pas dia udah nyampe dry down. Itulah gue bisa bilang ini berbeda ya dengan si Desire Blue pas udah nyampe dry down. Ini pas nyampe dry down gue ngerasa ini enak kali. Pas yang si vetivernya itu keluar digabungkan dengan amber yang sedikit sweet, manis, itu benar-benar dry down dia yang mulai gue suka. Sekarang kita ngomongin SPL. Untuk Siats ini moderate dari Fragrantica. Untuk longevity gua pribadi make ya, di kulit ini tahan. Ini bisa tahan di kulit gua 6-8 jam biarpun you di toilet. Tapi ya syarat jangan kalian cuci atau kalian apakan lah. Jadi pas udah 4 jam ke atas masih kecium skin notes-nya itu, tapi udah kayak ya sedikit doang, nggak terlalu yang strong lagi. Kalian bisa ngerasain ada parfum tapi nggak strong gitulah. Untuk longevity di baju ya ini bakalan tahan keesokan harinya kalau kalian nggak cuci. Untuk projection ini moderate juga, nggak terlalu obvious projection. Seriously ini pas dry down enak kali. Antara middle note ke dry down lah guys. Jadi antara middle notes-nya itu mau hilang, mau muncul si dry down, ini enak kali guys. Ya, that's all. Nah, untuk price value ini gua dapat di sini dengan harga 300 ringgitan. Kemarin tuh aku dapat diskon. Normal price dia taruh 3.500 ringgit. Astagfirullah. Normal price dia taruh 350 ringgit. Tapi kemarin Isetan ada promotion, jadi instant rebate gitu, jadi dipotong 50 ringgit, jadi gua dapat 300 ringgit. Worth it or not? I think kalau untuk Dunhill worth it aja, karena untuk Dunhill yang udah pengalaman gua pakai kayak Desire Blue mungkin sama dengan ini, itu banyak komplimen yang gua dapat. Nuance dia sama, jadi feeling gua ini bakalan sama dengan si Desire Blue. Tapi ini lebih di hidung gua ini lebih kalem dibanding Desire Blue. Untuk occasion ini gua saranin dipakai di daytime. Untuk night pun I think nggak apa-apa. Udah nyampe dry down, ini cocok dipakai untuk night time. Tapi kalau untuk gue pilih nih pakai siang atau malam, gue bakalan pilih nih di siang hari. Nah, kalau disuruh milih si Dunhill Desire Blue, gue milih yang Desire Blue atau Driven. 100% gue yakin gue pilih ke Driven. Bau dia tuh lebih gimana ya, different gimana ya, nuansanya itu berbeda. Ini lebih overpower di hidung gua, ini lebih kalem. Jadi ini lebih nyaman di hidung gua ketimbang si Dunhill ini.
Tapi tetap ini banyak mendapatkan komplimen dari teman-teman gua. Nah, sekian informasi tentang Seed Riven ini. Kita jumpa di next video guys, dan sayonara.